Bab 20 menunggu waktu yang tepat. Pagi yang seharusnya digunakan Edgar untuk menyusun strategi penyerbuan ke kediaman Edward mendadak buyar saat pintu ruang kerjanya terbuka tanpa ketukan. Seorang pria muda dengan setelan jas desainer yang terlalu mencolok masuk dengan gaya angkuh, seolah-olah dia adalah pemilik gedung pencakar langit itu. Maxim Anderson, adik tiri Edgar, putra dari istri kedua ayahnya yang selalu haus akan perhatian dan validasi. Tanpa rasa hormat, Maxim melangkah menuju meja kerja jati milik Edgar dan menjatuhkan tubuhnya di kursi kebesaran sang kakak. "Wah, pemandangan dari sini benar-benar luar biasa," ujar Maxim sambil menyandarkan punggung dan meletakkan kedua kakinya di atas meja kerja Edgar yang rapi. "Bagaimana rasanya menjadi pewaris saham terbesar di Anderson Group, kakak? Kau pasti sangat senang, bukan? Memiliki dunia di bawah telapak kakimu." Maxim tersenyum sinis. Edgar sama sekali tidak bergeming. Ia tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Dengan ketenangan yang mematikan, Edgar memilih berjalan menuju sofa panjang di sudut ruangan, membuka laptopnya, dan mulai memeriksa laporan intelijen dari Jeremy. Bagi Edgar, kemarahan adalah pemborosan energi jika ditujukan pada orang tak penting seperti Maxim. "Turunkan kakimu dari mejaku, Maxim. Kau mengotori kayu mahogani itu dengan harga dirimu yang murah," ucap Edgar tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar laptop. Maxim tertawa sinis, namun ia menurunkan kakinya. Ia merasa muak dengan ketenangan Edgar. Sejak kecil, Maxim selalu hidup di bawah bayang-bayang Edgar yang sempurna. Edgar adalah pria jenius, Edgar adalah atlet, Edgar adalah kebanggaan keluarga. Sementara Maxim, ia hanya dianggap sebagai anak dari istri kedua yang selalu membuat masalah untuk mendapatkan perhatian. Bahkan dalam urusan wanita, Maxim merasa Edgar selalu memenangkan segalanya, termasuk perhatian wanita yang pernah ia sukai. "Kau selalu merasa paling hebat, bukan?" Maxim berdiri dan berjalan menghampiri Edgar di sofa. "Kau pikir kekuasaanmu ini abadi? Aku kesini bukan untuk mengagumi kantormu. Aku kesini untuk mengingatkanmu bahwa roda selalu berputar." Edgar akhirnya mendongak. Sorot matanya begitu dingin hingga membuat Maxim tanpa sadar mundur satu langkah. "Katakan tujuanmu datang ke sini dan cepatlah pergi. Aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah adik kecil yang iri hati." Wajah Maxim memerah menahan geram. "Ayah memintamu pulang ke rumah utama malam ini. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia katakan padamu. Dia bisa menghubungiku sendiri. Kenapa harus kau yang menyampaikannya?" tanya Edgar datar. "Kau tidak pernah mengangkat telepon darinya, kakak." "Apa kau lupa?" jawab Maxim dengan nada tinggi. "Ayah sudah menghubungimu berkali-kali sejak kemarin, tapi kau mengabaikannya seolah dia tidak ada." Dia marah besar, "Edgar. Dan kau tahu apa yang terjadi jika orang tua itu murka?" Edgar mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia memang sengaja mengabaikan panggilan telepon dari rumah utama. Baginya, rumah itu bukan lagi tempat tinggal sejak ayahnya membawa masuk ibu tiri Maxim dan merusak kenangan manis mendiang ibu kandung Edgar. Hubungan mereka semakin memburuk sejak Edgar dipaksa menikahi Ivy demi penggabungan aset keluarga, sebuah keputusan yang hingga kini ia sesali karena harus mengorbankan Ava. "Katakan padanya aku tidak bisa. Aku punya urusan yang lebih mendesak," sahut Edgar. "Urusan apa? Mencari mantan kekasihmu yang hilang itu? Atau mengurus anak-anak haram yang tiba-tiba muncul?" Maxim menyeringai licik, mencoba memancing reaksi Edgar. Dalam sekejap, Edgar sudah berdiri dan mencengkeram kerah baju Maxim, menekannya hingga punggung Maxim membentur dinding kaca ruangan. "Jaga bicaramu, Maxim. Sekali lagi kau menyebut mereka dengan kata-kata kotor itu, aku pastikan kau tidak akan bisa bicara lagi selamanya," ancam Edgar. Maxim menelan ludah, detak jantungnya berpacu cepat saat melihat kilatan gelap di mata Edgar. Ia tahu kakaknya tidak sedang bercanda. Datanglah. "Demi ayah," ucap Maxim terbata-bata. Dia bilang ini soal Ivy dan masa depan kepemimpinan Anderson Group. "Jika kau tidak datang, ayah akan mengalihkan hak suaramu padaku. Kau tidak mau itu terjadi, kan?" Edgar melepaskan cengkeramannya dengan kasar.
Ia merapikan kembali jasnya yang sedikit berantakan. Keluar, usirnya. Maxim merapikan kerahnya, mencoba kembali terlihat angkuh meski tangannya sedikit gemetar. Aku sudah menyampaikan pesannya. Jangan sampai terlambat, kakak. Aku sangat menantikan saat di mana kau akhirnya jatuh dari singgasanamu. Setelah Maxim keluar dan menutup pintu dengan bantingan keras, Edgar kembali terduduk di sofa. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut. Semuanya seolah terjadi secara bersamaan, penculikan Ava oleh Edward, kecurigaan tentang ayah kandung Cleo, dan sekarang tuntutan dari ayahnya sendiri. Si tua bangka itu, kenapa dia ingin aku pulang sekarang? Gumam Edgar. Ia tahu ayahnya bukan orang yang akan memintanya pulang hanya untuk sekadar makan malam. Pasti ada sesuatu yang telah Ivy sampaikan kepada ayahnya. Ivy mungkin merasa terancam dengan sikap Edgar akhir-akhir ini dan mulai mencari perlindungan kepada ayah mertuanya. Jeremy, panggil Edgar melalui intercom. Ya, Tuan. Cari tahu apa yang Ivy lakukan di rumah utama kemarin. Dan pastikan tim kita tetap siaga di depan gerbang Edward. Aku akan menyelesaikan urusan dengan ayahku terlebih dahulu dengan Ivy, baru kemudian aku akan menjemput Ava dan anak-anak. Edgar mengepalkan tangan erat-erat. Ia merasa sedang terjepit di antara dua tembok raksasa, keluarga Frederick dan keluarga Anderson. Namun, jika mereka pikir mereka bisa mengatur hidupnya lagi seperti 7 tahun lalu, mereka salah besar. Kali ini, Edgar tidak akan membiarkan siapapun merampas kebahagiaannya lagi. Pagi itu, Luka dan Lily duduk di bangku taman. Meski taman itu sangat indah, bagi si kembar, ini hanyalah penjara yang lebih luas dibandingkan kamar megah mereka di lantai atas. Edward berdiri tak jauh dari sana, mengawasi cucu-cucunya dari balik kacamata hitamnya. Ia pura-pura membaca koran, namun telinganya tajam menangkap setiap kata yang keluar dari mulut mungil mereka. Luka, menurutmu berapa lama kita harus terjebak di sini? Tanya Lily sambil mengayunkan kakinya yang menggantung. Aku rindu rumah sakit. Setidaknya di sana makanannya tidak terlalu banyak aturan. Luka yang sedang asyik membedah kelopak bunga mawar untuk melihat struktur benang sarinya, menjawab tanpa menoleh. Tergantung berapa lama kakek tua itu merasa puas memamerkan kekuasaannya. Dia pikir dengan memberi kita puding coklat setiap jam, kita akan lupa kalau kita ini tawanan. Edward berdeham keras, merasa tersindir. Ia melangkah mendekat. Tawanan. Aku memberikan kalian fasilitas terbaik di negeri ini, dan kalian menyebut diri kalian tawanan. Lily menatap Edward dengan mata bulatnya yang jernih. Kek, secara definisi sosiologi, kebebasan adalah hak untuk bergerak tanpa hambatan eksternal yang tidak beralasan. Kau menghalangi gerak kami keluar gerbang itu. Jadi, ya, kami tawanan dalam sangkar emas. Cantik, tapi tetap saja sangkar. Edward tertegun. Ia melipat korannya dan duduk di hadapan mereka. Aku melindungimu dari dunia luar yang berbahaya. Kalian anak-anak jenius, kalian harus dijaga. Dunia luar tidak berbahaya bagi orang yang punya rencana, Kek, sahut Luka dingin. Yang berbahaya adalah tinggal di rumah di mana setiap sudutnya dipasangi sensor gerak inframerah. Apa kau takut kami akan mencuri vas bunga kunomu itu? Edward geleng-geleng kepala. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan dua pengacara kecil, bukan anak berusia 7 tahun. Kalian benar-benar tidak bisa dibantah, iya. Baiklah, katakan padaku, apa yang kurang di sini? Papa, ucap Lily tanpa sadar. Suaranya kecil namun penuh kerinduan. Aku merindukan Papa Edgar. Hening seketika. Angin pagi seolah berhenti berhembus. Edward membeku di tempatnya. Matanya yang tajam kini menatap Lily dengan intensitas yang berbeda. Nama adalah nama yang paling dihindarinya selama bertahun-tahun, terutama karena persaingan bisnis dan kebenciannya pada keluarga Anderson. Meski Edgar sudah menikahi Ivy, tetap saja bagi Edward musuh tetaplah musuh. Apa kau bilang? Tanya Edward, suaranya merendah dan penuh selidik. Siapa yang kau panggil Papa? Luka langsung menyenggol lengan Lily dengan keras, memberi kode agar adiknya itu tutup mulut. Lily yang sedang emosional karena rindu, justru keceplosan lagi. Papa Edgar,
Pria yang menyelamatkan nyawa Luka dengan memberikan sum-sum tulangnya. Lily menutup mulutnya dengan kedua tangan, menyadari ia baru saja membocorkan rahasia besar yang selama ini dijaga ketat oleh Ava. Edward bangkit dari duduknya, wajahnya yang tadi terlihat santai kini mengeras bagai batu karang. Edgar, maksudmu, Edgar Anderson, suami dari sepupu ibumu, Ivy. Luka menghela napas panjang, ia tahu mereka tidak bisa berkelit lagi. Jika yang kau maksud adalah pria tinggi, tampan, yang memiliki sorot mata seperti akan membakar siapa saja yang menyakiti kami. Maka ya, itu dia. Edward merasa dunianya seolah terbalik. Jantungnya bergemuruh hebat. Bagaimana mungkin musuh bebuyutannya adalah ayah dari cucu-cucunya sendiri? Bagaimana bisa Ava berhubungan dengan pria yang paling ia benci dalam sejarah bisnis Frederick? Kalian mengenal Edgar Anderson? Tanya Edward sekali lagi, suaranya bergetar antara amarah dan rasa tidak percaya. Bukan hanya kenal, Kate, sahut Lily dengan berani, meski ia tahu suasana sedang tegang. Dia sangat menyayangi kami. Dia tidak pernah menggunakan obat bius untuk mengajak kami bicara seperti yang kau lakukan. Edward tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar sangat berbahaya. Edgar Anderson, jadi dia orangnya. Pria yang membuat ibumu menghilang selama 7 tahun dan menderita di luar sana. Pantas saja saat Edward mencari tahu soal pendonor serta seseorang yang sudah membiayai biaya rumah sakit Luka, dia tak menemukannya. Ternyata alasannya adalah Edgar. Papa tidak membuat mama menderita. Protes Lily. Papa baru tahu tentang kami beberapa hari lalu. Cukup, Lily, potong Luka. Ia menatap Edward dengan berani. Sekarang kau sudah tahu kebenarannya. Apa kau akan membunuh kami karena kami punya darah Anderson di tubuh kami? Atau kau akan menggunakan kami sebagai alat untuk menghancurkan Papa? Edward kembali tertegun. Kecerdasan Luka benar-benar melampaui usahanya untuk memproses informasi ini. Edward memandang kedua bocah itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia sangat membenci Edgar. Namun di sisi lain, ia melihat bahwa genetik Anderson yang bergabung dengan Frederick telah menciptakan dua manusia kecil yang nyaris sempurna secara intelektual. Kate, kau terlihat pucat, ujar Lily polos. Apa kau butuh bantuan medis? Atau kau hanya sedang membayangkan bagaimana caranya menjelaskan pada Bibi Ivy kalau suaminya punya dua anak yang jauh lebih pintar dari anaknya sendiri? Edward memijat pelipisnya. Pertanyaan Lily itu telak menghantam egonya. Kalian berdua benar-benar bisa membuat orang mati kutu dalam hitungan detik. Edward berdiri, ia menatap ke arah pintu gerbang besar di kejauhan. Jika Edgar Anderson benar-benar ayah kalian, maka dia pasti akan datang ke sini. Dan aku ingin melihat, apakah dia cukup jantan untuk menghadapi aku secara langsung. Dia pasti datang, ucap Luka mantap. Dan saat dia datang, sebaiknya kau sudah menyiapkan teh yang enak, atau dia akan meruntuhkan pagar rumahmu ini. Edward hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia meninggalkan taman dengan pikiran yang kalut, sementara Luka dan Lily kembali berbisik-bisik merencanakan sesuatu yang lebih gila lagi. Sid. Apa yang sudah kau lakukan Ava? Guman Edward dengan tangan terkepal erat. Udara di dalam kamar hotel berbintang itu terasa panas dan menyesakkan, seolah oksigen telah habis terbakar oleh gairah liar yang meledak-ledak. Di bawah remang lampu temaram, keringat membasahi dua tubuh yang saling membelit di atas spray sutra yang sudah kacau balau. Ivy mengerang, kuku-kukunya yang dicat merah darah mencengkeram bahu kokoh Maxim, meninggalkan bekas kemerahan yang panjang. Pria itu, adik tiri Edgar, bergerak dengan ritme yang menuntut, memberikan sentuhan kasar yang selama 7 tahun ini tak pernah didapatkan Ivy dari suaminya sendiri. Ah, Maxim, terus, desis Ivy dengan napas tersengal. Lebih kuat. Bagaimana, Ivy? Apa sikapku Edgar bisa membuatmu menjerit seperti ini? Maxim berbisik parau di dekat telinga Ivy. Suaranya penuh kemenangan yang gelap. Ah, jangan sebut, namanya. Ivy memejamkan mata, kepalanya terlempar ke belakang saat sensasi itu memuncak. Dia pria mati, dia tidak pernah menyentuhku sejak kami menikah. Hanya kau yang bisa, Maxim.
Suara napas yang memburu dan desahan berat memenuhi ruangan, menciptakan simfoni pengkhianatan yang menjijikkan. Setelah badai nafsu itu mereda, Maxim menjatuhkan tubuhnya di samping Ivy. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di nakas, lalu melirik Ivy dengan tatapan licik. "Kau tahu, Ivy, aku hampir gila menelponmu semalam dari halaman belakang," ujar Maxim sambil menyulut rokok. Ivy menoleh, masih berusaha mengatur napasnya. "Jadi itu benar-benar kau. Kau pria yang menelponku dengan nomor pribadi itu. Kau gila, Maxim. Bagaimana kalau Edgar melihatku bicara di telepon malam-malam?" Maxim tertawa sinis, asap rokok mengepul dari bibirnya. "Aku rindu putriku, Ivy. Aku lelah harus berpura-pura menjadi pamannya sementara akulah yang menanamkan benih itu di rahimmu saat Edgar sedang sibuk mengejar jalang bernama Ava itu." Ivy segera duduk, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. "Jaga bicaramu. Cleo harus tetap menjadi anak Edgar. Jika identitasmu sebagai ayah kandungnya terbongkar, warisan Anderson Crop akan hilang dari tangan kita. Kau ingin Cleo hidup melarat?" "Tentu saja tidak, sayang," Maxim mengelus pipi Ivy dengan punggung tangannya. "Itulah indahnya rencana ini. Edgar bekerja keras sebagai kuda untuk membangun perusahaan, sementara anak kita yang akan mewarisi semuanya. Edgar hanya pengasuh bagi putri kandungku." "Tapi Edgar mulai curiga," bisik Ivy dengan nada cemas. "Dia menepis tanganku tadi pagi. Dia bersikap dingin pada Cleo. Jika dia melakukan tes DNA diam-diam, semuanya berakhir. Kau harus membantuku meyakinkan ayah agar tetap menekan Edgar." Maxim menarik Ivy ke dalam pelukannya, mencium pundak wanita itu dengan posesif. "Tenanglah. Aku sudah memintanya pulang ke rumah utama malam ini. Ayah akan memaksanya untuk fokus pada keluarganya. Sementara itu, biarkan Edgar mengejar Ava ke ujung dunia. Semakin dia jauh dari rumah, semakin aman rahasia kita." "Aku tidak bisa kehilangan status sebagai Nyonya Anderson," rintik Ivy, membenamkan wajahnya di dada Maxim. "Kau harus terus menjadi pria di balik layar, Maxim. Jangan gegabah menelponku lagi jika tidak darurat. Aku hanya ingin memastikan kau tidak lupa siapa pemilik aslimu, Ivy." Maxim menyeringai, ia kembali membalikkan tubuh Ivy dan menindihnya. "Cleo memiliki darah Anderson, dan aku adalah ayahnya. Edgar hanyalah pecundang yang kita manfaatkan." "Ah, Maxim, jangan sekarang," protes Ivy lemah saat Maxim kembali menyentuh titik sensitifnya namun tangannya kembali melingkar di leher pria itu. Di dalam kamar yang mewah nan busuk itu, sebuah konspirasi mengerikan terus dijalin. Mereka tidak menyadari bahwa Edgar tidak sebodoh yang mereka kira. Rahasia bahwa Cleo adalah anak hasil perselingkuhan Ivy dan adik tirinya sendiri kini berada di ujung tanduk, menunggu waktu yang tepat untuk diledakkan oleh Edgar. Bersambung.